Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Gunawan dengan NIM 2421010 470. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah dalam ruang lingkup Islam dan masa periodisasinya. Nah, di sini Islam juga memiliki beberapa sejarah dan masa periodisasinya dalam kepemimpinan dalam sejarah Islam tersebut. Oke, lanjut. Nah, di sini yang akan saya bahas dalam video kali ini yaitu ruang lingkup Islam, ruang lingkup sejarah Islam, dan B, masa periodisasi kepemimpinan dalam sejarah Islam tersebut. Oke, lanjut. Nah, bab 1, ruang lingkup sejarah Islam. A. Pengertian ruang lingkup dalam sejarah Islam. Nah, pengertian ruang lingkup dalam sejarah Islam yaitu lingkup peradaban Islam sering ditinjau melalui periode-periode sejarahnya. Menurut Naurozaman Siddiqi, sejarah peradaban Islam terbagi menjadi 3 tahap utama, yaitu periode klasik sekitar tahun 650 Masehi sampai 1258 Masehi. Kedua, periode pertengahan dari jatuhnya Baghdad hingga akhir abad ke-17. Dan ketiga, periode modern dimulai dari abad ke-18 hingga saat ini. Harun Nasution juga membagi sejarah peradaban Islam dalam 3 periode, yaitu periode klasik sekitar 650 sampai 1250-an, 2 periode pertengahan sekitar tahun 1250 sampai 1800-an, dan ketiga periode modern dari 1800 hingga saat sekarang ini. Nah, bisa kita pahami atau dimengerti dari ruang lingkup sejarah Islam ini bahwa di dalam ruang lingkup sejarah Islam juga memiliki 3 periode, yaitu menurut Harun Nasution yaitu 3 periode, dari periode klasik, selanjutnya periode pertengahan, dan yang terakhir sampai saat sekarang ini yaitu periode modern. Lanjut. Nah, B, pembagian ruang lingkup sejarah Islam menurut Harun Nasution. Nah, Harun Nasution di sini seperti yang tadi juga menyampaikan bahwa ruang lingkup sejarah Islam dibagi 3 menjadi 3 periode, yaitu seperti yang disampaikan tadi, yaitu periode klasik sekitar 610 Masehi sampai 1258 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan dari 1258 sampai 1800 Masehi, dan yang ketiga, periode modern dari 1800 sampai saat sekarang ini. Nah, dalam ruang lingkup sejarah Islam ini terbagi menurut Harun Nasution tersebut terbagi menjadi 3. Ruang lingkup sejarah Islam terbagi menjadi 3, yaitu adanya periode klasik, 2 periode pertengahan, dan juga yang terakhir sampai saat sekarang ini yaitu periode modern. Oke, lanjut. 1. Pembagian fase periode klasik. Nah, membahas tentang periode klasik tersebut, periode klasik tersebut juga memiliki beberapa fase, yaitu diantaranya yaitu fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan, yaitu tahun 650 sampai 1000 Masehi.
Nah, pada fase ini wilayah Islam berkembang pesat mencakup Afrika Utara hingga Spanyol di barat, dan dari Persia hingga India Timur. Wilayah-wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Islam yang saat itu mengalami puncak kemajuan dalam ilmu pengetahuan, baik di bidang agama maupun ilmu umum, serta kebudayaan dan peradaban. Banyak tokoh penting lahir pada masa ini, seperti Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambali di bidang fikih, Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Wasil Ibnu Atta, dan lainnya dalam teologi. Zunnun al-Misri, Abu Yazid al-Bustami, dan Al-Hallaj dalam tasawuf, serta Al-Hindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina di bidang filsafat. Selain itu, ilmuwan seperti Ibnu Hayyam, Al-Khawarizmi, dan Al-Razi berkontribusi besar dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu fase disintegrasi dari tahun 1000 Masehi sampai 1250 Masehi. Fase ini ditandai dengan mulai terpecahnya kesatuan umat Islam, terutama di bidang politik. Kekuatan khalifah mulai melemah hingga akhirnya Baghdad dihancurkan oleh Hulagu Khan pada 1258 Masehi tersebut, mengakhiri peran khalifah sebagai simbol kesatuan politik dalam Islam. Nah, bisa disimpulkan dari ini, pembagian fase periode klasik terbagi menjadi dua, yaitu fase ekspansi, di mana fase ekspansi integrasi dan pusat kemajuan ini terlahirnya beberapa tokoh-tokoh ilmuwan, dan yang kedua fase disintegrasi, di mana pada fase ini kekuatan khalifah mulai melemah hingga akhirnya Baghdad dihancurkan oleh Hulagu Khan, mengakhiri peran khalifah sebagai simbol kesatuan politik dalam Islam. Lanjut, 2. Pembagian fase periode pertengahan. Nah, fase periode pertengahan juga memiliki dua fase, yaitu fase kemunduran pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Pada fase ini disintegrasi semakin meluas, dunia Islam terpecah menjadi dua: Arab, Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara berpusat di Mesir, sementara Persia, Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah berpusat di Iran. Perbedaan antara Sunni dan Syiah serta antara bangsa Arab dan Persia semakin terlihat. Pada masa ini, banyak yang berpendapat bahwa pintu ijtihad sudah tertutup dan muncul tarekat yang terkadang berdampak negatif. Ilmu pengetahuan tidak lagi menjadi perhatian utama di Spanyol. Umat Islam dipaksa masuk agama Kristen atau meninggalkan daerah tersebut. Selanjutnya yaitu fase 3 kerajaan besar, yaitu pada tahun 1500 Masehi sampai 1700 Masehi, dan masa kemunduran yaitu 1700 Masehi sampai dengan 1800 Masehi. Nah, pada masa ini muncul 3 kerajaan besar: Utsmani di Turki, Safawi di Persia, dan Mughal di India. Kemegahan Islam di masa ini dapat dilihat melalui arsitektur yang masih bertahan hingga kini di Istanbul, Iran, dan Delhi. Namun, perhatian terhadap ilmu pengetahuan menurun drastis. Kerajaan Safawi mengalami kehancuran akibat serangan bangsa Afgan. Mughal mendapat tekanan dari penguasa India, dan Utsmani terdesak di Eropa. Kemunduran Islam berlanjut. Sementara Eropa semakin maju dan kaya. Pada akhirnya, Barat mulai menguasai wilayah Islam, dengan Mesir jatuh ke tangan Napoleon pada tahun 1748 Masehi. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa periode pertengahan juga memiliki dua fase, yaitu fase kemunduran dan fase 3 kerajaan besar pada masa kemunduran. Dalam 3 kerajaan tersebut
yang pada akhirnya Barat mulai menguasai wilayah Islam dengan Mesir jatuh ke tangan Napoleon pada tahun 1748 Masehi. Lanjut. 3. Periode modern, zaman kebangkitan umat Islam. Nah, selanjutnya keberhasilan Napoleon merebut Mesir menyadarkan umat Islam akan kelemahan mereka dan kemajuan peradaban Barat. Para pemimpin Islam mulai memikirkan cara untuk memperkuat umat dan memajukan kembali peradaban Islam. Nah, dari di sini bisa disimpulkan bahwa Napoleon sudah berhasil merebut Mesir, menyadarkan umat Islam akan kekalahan mereka dan kemajuan dari peradaban Barat. Nah, di sini para pemimpin Islam di situ sudah mulai bermusyawarah untuk memikirkan cara untuk memperkuat umat dan memajukan kembali peradaban di dalam Islam tersebut. Sehingga terciptanya tatanan agama Islam yang baik sampai saat sekarang ini. Oke, lanjut. C. Hubungan kebudayaan dan peradaban. Nah, hubungan kedua ini, kebudayaan dan peradaban memiliki beberapa hubungan. Yaitu dalam ilmu antropologi pada masa ini yang sudah mengalami kemajuan, kedua pengertian tersebut tidak disamakan. Kebudayaan adalah suatu rasa semangat yang membara pada suatu golongan, sedangkan beberapa kemajuan teknologi dan mekanis lebih terkait dengan peradaban, sedangkan kebudayaan lebih banyak diartikan dengan seni, karya, moral, dan nilai religius keagamaan. Sedangkan peradaban diartikan dalam politik sebagai ekonomi. Nah, bisa disimpulkan dari kebudayaan dan peradaban memang memiliki pengertian yang tidak disamakan, tapi kedua hal tersebut juga memiliki hubungan. Oke, lanjut. Nah, D. Pentingnya mempelajari sejarah peradaban Islam. Nah, belajar sejarah peradaban Islam mampu memberikan inspirasi melalui teori back projecting, yakni dengan melihat kembali lembaran-lembaran kejayaan masa lalu untuk membangun peradaban Islam yang lebih maju dan gemilang di masa depan. Sebagai studi tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan peradaban, sejarah peradaban Islam memiliki manfaat besar, terutama dalam mendukung pertumbuhan dan kemajuan peradaban tersebut. Nah, di sini bisa diambil kesimpulan bahwa betapa pentingnya mempelajari sejarah peradaban Islam. Kita dengan mengetahui sejarah peradaban Islam, kita sudah menambah wawasan kita dan juga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian dalam sejarah peradaban Islam tersebut. Oke, lanjut. Nah, bab 2. Bab 2 ini di mana bab ini mempelajari tentang periodisasi sejarah dalam Islam. Nah, periodisasi sejarah dalam Islam yaitu memiliki kepemimpinan dalam sejarah Islam. Merupakan kepemimpinan dalam sejarah Islam, yaitu terbagi menjadi 3. A. Periode klasik dari tahun 610 Masehi sampai 1258 Masehi. B. Periode pertengahan dari tahun 1258 Masehi sampai 1800 Masehi. C. Periode modern dari tahun 1800 sampai saat sekarang ini. Oke, lanjut. Nah, bab 2 yaitu A. Pembagian periode klasik. Nah, periode klasik tersebut memiliki beberapa periodisasi kepemimpinan dalam umat Islam yang terjadi pada tahun 600 sebelum Masehi sampai 1258 Masehi. Nah, beberapa kepemimpinan dalam Islam dalam periode klasik tersebut diantaranya yaitu 1. Masyarakat Arab pra-Islam.
di mana masyarakat Arab tersebut belum mengenal adanya Islam, belum mengenal Islam. 2. Peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, di mana pada masa ini Nabi Muhammad sudah memimpin dalam periodisasi Islam ini, sudah menjadi pemimpin di mana Nabi Muhammad di sini sudah diutus. 3. Peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana di sini Khulafaur Rasyidin tersebut merupakan khalifah penerus dari Nabi Muhammad SAW. 4. Peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah, yaitu dari tahun 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi. 5. Peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu dari tahun 749 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Lanjut. Nah, 1. Masyarakat Arab pra-Islam. Nah, bangsa Arab berasal dari semenanjung Arab yang tandus dengan iklim panas dan kering. Mereka termasuk dalam rumpun bangsa Semit, keturunan Nabi Nuh. Bangsa Arab terbagi menjadi Arab Baidah, bangsa kuno seperti Ad dan Samud yang telah punah. Arab Bakiyah. Arab Bakiyah yaitu terdiri dari 2, yaitu Arab Aribah, keturunan Kahtan dari Yaman, dan Arab Musta'ribah, keturunan Ismail, anak Nabi Ibrahim. Mayoritas masyarakatnya menyembah berhala, meskipun Ka'bah tetap dianggap suci. Kepercayaan mereka meliputi dinamisme, animisme, penyembahan jin, benda langit, dan totemisme. Sebelum Islam, terpengaruh agama Yahudi, Kristen, dan Zoroaster juga mulai masuk di wilayah tertentu. Oke, lanjut. Nah, di sini peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada tahun 600 sebelum Masehi sampai dengan 632 Masehi. Peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW yaitu terdiri dari 2 periode, yaitu 1 periode Mekah dan 2 periode Madinah. Nah, periode Mekah ini memiliki beberapa kejadian, yaitu kelahiran Nabi Muhammad yang lahir di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, yaitu bisa disebut tahun gajah. Nah, Nabi Muhammad tersebut merupakan nabi yang sudah yatim sejak lahir. Dia asuh oleh Halimah yang menyusui Nabi Muhammad, Aminah sebagai ibu Nabi Muhammad, Abdul Muthalib sebagai kakek Nabi Muhammad, dan Abu Thalib sebagai paman Nabi Muhammad. Nah, menjadi pemuda, hidup sederhana, dikenal sebagai Al-Amin, yaitu sudah terpercaya atau amanah. Menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun. Nah, pada masa ini Nabi Muhammad memiliki 2 cara dakwah, yaitu dengan cara dakwah rahasia, yaitu dimulai dari keluarga dan sahabat dekat seperti Khadijah, Ali, dan Abu Bakar. Yang kedua yaitu dakwah terbuka, yaitu mengajak masyarakat luas meski menghadapi penolakan Quraisy pada saat itu. Yang kedua yaitu periode Madinah. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad sudah mulai hijrah. Nabi pindah ke Madinah pada tahun 622 Masehi di Kuba, membangun Masjid Kuba, lalu disambut penduduk Madinah. Nah, pembangunan yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad yaitu membangun Masjid Nabawi, pusat ibadah, pendidikan, dan juga merupakan pusat pemerintahan. Persaudaraan, Nabi Muhammad membangun persaudaraan, mengikat kaum Muhajirin dan Ansar untuk memperkuat persatuan. Nah, peran Nabi di Madinah, Nabi Muhammad memimpin sebagai Rasul kepala negara, membangun masyarakat berbasis iman dan persaudaraan.
3. Peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin yang terjadi pada tahun 632 Masehi sampai dengan 661 Masehi. Nah, periode Khulafaur Rasyidin ini, masa ini berlangsung setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dipimpin oleh 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Islam berkembang pesat dalam aspek politik, militer, dan penerapan syariah, disertai penaklukan wilayah seperti Persia, Syam, dan Mesir. Meskipun mengalami keberhasilan besar, periode ini juga diwarnai konflik internal seperti Perang Jamal dan Perang Siffin. Secara umum, masa Khulafaur Rasyidin menjadi tonggak sejarah penting dengan fokus pada keadilan, nilai-nilai Islam, dan dinamika dalam menghadapi berbagai tantangan. Oke, lanjut. Peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah yang terjadi pada tahun 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi. Nah, dinasti Umayyah adalah masa penting dalam sejarah Islam dengan ciri-ciri utama yaitu 1. Sistem keturunan. Kekuasaan diwariskan dalam keluarga. Nah, pada masa dinasti Umayyah tersebut semua kekuasaan diwariskan dalam kekeluargaan. Nah, 2. Perluasan wilayah. Islam meluas hingga Afrika Utara, Spanyol, Persia, dan Asia Tengah. 3. Damaskus, ibu kota dan pusat budaya. Nah, Damaskus merupakan ibu kota dan pusat budaya pada saat masa dinasti Umayyah tersebut. 4. Kemajuan infrastruktur. Dibangun masjid dan jalan seperti Masjid Umayyah. 5. Administrasi efisien. Bahasa Arab jadi bahasa resmi. Nah, keunggulan pada masa dinasti Umayyah tersebut adalah penyebaran Islam, awal kemajuan ilmu, dan stabilitas politik. Sedangkan kelemahan dari dinasti Umayyah tersebut, ketimpangan sosial, melemahnya syariat, dan oposisi yang kuat. Dinasti ini runtuh oleh Abbasiyah pada 749 Masehi, tetapi bertahan di Spanyol sebagai kekhalifahan Cordoba. Selanjutnya, peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah yang terjadi pada tahun 749 sampai dengan 1258 Masehi. Nah, pada periode pemerintahan Bani Abbasiyah menandai era keemasan pendidikan Islam, meski di fase kedua muncul banyak pemerintahan independen seperti Seljuk, Ayyubiyah, dan lainnya yang tetap berkontribusi pada perkembangan Islam. Bani Abbasiyah berhasil menggulingkan Daulah Umayyah dengan memanfaatkan kelemahannya, mempromosikan tema persamaan hak al-musawah dan perbaikan al-islah, serta menjalin aliansi dengan Syiah dan Persia. Gerakan awalnya rahasia ini menjadi terbuka di bawah Abu Muslim al-Khurasani yang memimpin pasukan untuk merebut Kufah. Abul Abbas akhirnya dinobatkan sebagai khalifah pertama setelah mengalahkan pasukan Umayyah di pertempuran Sungai Zab. Kekalahan Marwan bin Muhammad mengakhiri kekuasaan Umayyah. Namun pada masa kemunduran Abbasiyah terjadi akibat melemahnya kekuasaan politik pusat dan munculnya pemerintahan daerah yang mandiri, membuat khalifah hanya simbolis tanpa kekuatan nyata. Nah, selanjutnya yaitu lanjut ke pembahasan periode pertengahan yang terjadi pada tahun 1258 Masehi sampai dengan 1800 Masehi. Nah, pada periode pertengahan dalam periodisasi sejarah Islam biasanya merujuk pada fase antara abad ke-8 hingga abad ke-15.
Dalam konteks ini, periode pertengahan ditandai oleh perkembangan besar dalam peradaban Islam, baik dalam aspek politik, intelektual, maupun budaya. Berikut adalah rangkuman fase-fase penting dalam periode ini. Yaitu serangan bangsa Mongol dan runtuhnya dinasti Abbasiyah yang sudah dibahas tadi pada masa periode klasik. Dinasti Abbasiyah memimpin, dan ketika adanya serangan bangsa Mongol tersebut, runtuhnya dinasti Abbasiyah. Bangsa Mongol di bawah Genghis Khan terkenal sebagai penakluk besar. Dengan pasukan yang disiplin, mereka memulai invasi besar, termasuk penaklukan Cina pada tahun 1215 dan wilayah Islam. Konflik dengan Khawarizm pada tahun 1220 memicu kehancuran besar, termasuk penghancuran kota Bukhara, Samarkand, dan Baghdad pada tahun 1258. Kejatuhan Baghdad menandai berakhirnya dinasti Abbasiyah dan masa klasik Islam, memecah dunia Islam menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Nah, pada masa pertengahan, Islamisasi meluas di Asia Tengah, India, dan Nusantara. Sementara dinasti Turki Utsmani menjadi kekuatan besar, namun umat Islam kehilangan inovasi sains dan teknologi, kalah bersaing dengan Barat yang mengalami kemajuan pesat. Masa ini didominasi tradisi konservatif dalam pendidikan, dengan fokus pada Syarq dan Hasyiyah yang memperlihatkan stagnasi intelektual dibandingkan masa klasik. Nah, yaitu selanjutnya yaitu membahas tentang periode modern, yaitu pada tahun 1800 sampai saat sekarang ini. Hubungan antara Islam dan modernitas telah menjadi topik studi penting sejak awal abad ke-19. Modernitas dianggap memainkan peran kunci dalam dinamika sejarah Islam, yang terbagi menjadi 3 periode utama, yaitu klasik, kemajuan, pertengahan, stagnasi, dan modern, kebangkitan kembali. Periode modern dimulai sekitar tahun 1800, ditandai oleh perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Nah, beberapa nilai-nilai yang harus kita ketahui dalam dasar modernitas tersebut memiliki beberapa nilai, yaitu 1. Penghormatan terhadap akal sebagai anugerah untuk berpikir. 2. Kejujuran dan tanggung jawab pribadi sebagai fondasi moral. 3. Kemampuan menunda kesenangan untuk kebahagiaan jangka panjang. 4. Komitmen terhadap waktu dan etos kerja yang tinggi. 5. Keyakinan pada keadilan sosial yang merata. 6. Penghargaan terhadap ilmu pengetahuan sebagai landasan kehidupan. 7. Perencanaan masa depan yang matang. 8. Penghargaan terhadap bakat dan profesionalisme individu. 9. Penegakan moralitas di tingkat pribadi dan sosial. Nah, berikut merupakan yang saya sudah sebutkan tadi, merupakan nilai-nilai dari dasar modernitas yang harus kita ketahui. Oke. Nah, bisa disimpulkan dari beberapa pengertian tadi dari awal sampai akhir, yaitu sejarah Islam mempelajari perjalanan umat Islam sejak wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW hingga penyebaran Islam ke seluruh dunia. Kajian ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti politik, sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan seni, dan juga hukum. Nah, periodisasi sejarah Islam yaitu 1. Masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin, dasar ajaran Islam dan pembentukan komunitas Muslim pertama. 2. Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, ekspansi wilayah, puncak kejayaan dalam ilmu pengetahuan seni dan arsitektur. 3. Turki Utsmani, Safawi, dan Mughal.
Kontribusi signifikan terhadap perkembangan Islam dengan tantangan dan pencapaian berbeda. Kajian ini mengajarkan adaptasi umat Islam terhadap perubahan zaman, kontribusi bagi peradaban manusia, serta pentingnya menjaga keberagaman dan toleransi. Selain memahami sejarah, pelajaran ini relevan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Nah, selanjutnya, oke, sekian penjelasan saya pada pembahasan video kali ini dari awal sampai akhir. Apabila saya ada salah kata dari awal sampai akhir, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.